Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibir rahman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan yang insya Allah pada hari Kamis yang berbahagia ini kita masih dapat melanjutkan kegiatan rutinitas, yakni kajian rutin. Kemudian tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada uswah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa tercurah kepada beliau salawat dan semoga kita senantiasa menjadi umat yang dirindukan olehnya. Amin. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengulas sedikit tentang fikih ketika lupa. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita tidak terlepas dari kegiatan atau mungkin perlakuan yang namanya lupa. Kadang bahkan itu tidak sengaja sekalipun kita pernah melakukan lupa. Nah, ternyata dalam ayat surat At-Taubah ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nasullaha fanasiyahum." Ternyata secara bahasa diartikan dari ayat tersebut, lupa berarti meninggalkan. Dari ayat yang tadi diartikan mereka telah melupakan Allah, maka Allah pula yang akan melupakan mereka. Dalam artian ini, lupa secara bahasa berarti meninggalkan. Adapun secara istilahnya, maka lupa itu merupakan kegiatan yang tidak mengingat sesuatu pada waktu ia membutuhkannya. Nah, kemudian apakah berpengaruh ketika kita lupa dengan sesuatu? Tentu ada pengaruhnya. Bagaimana itu? Ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali dapat dalam pendapat sahih mereka, menurut mereka ini ketika seseorang lupa, berarti mereka telah terbebas dari mukallaf atau pembebanan syariat Islam. Jadi ketika lupa, seseorang itu tidak dibebani oleh syariat Islam. Nah, karena kenapa? Karena segala amal syariat itu tentu sebelum dilakukan, sebelum diamalkan harus didasari dengan ilmu. Maka ketika saat itu seseorang lupa, maka dihapuskan atau tidak dikenai beban syariatnya. Nah, kemudian adapun hukumnya secara ukhrawi. Jadi hukum kaitan secara akhiratnya, kesepakatan para ulama juga menganggap orang yang lupa itu tidak dikenakan dosa sama sekali. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 sudah sering sekali kita baca dalam kehidupan sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Atau juga ada lafaz yang lain la Rabbana dari surat Al-Baqarah ayat 286 ini. Nah, dari teks ayat ini saja di situ merupakan bentuk harapan kita untuk minta diampunkan ketika kita berbuat lupa. Nah, kemudian ayat ini dikuatkan oleh hadis riwayat Ibnu Abbas ketika seseorang lupa kemudian meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan lupa, maka saat itu Allah akan mengabulkannya. Nah, di sini diriwayatkan dari Muslim nomor 125. Jadi hadis ini dikaitkannya marfu langsung tersambung oleh Rasulullah SAW. Berarti ketika seandainya seseorang itu lupa, maka sudah jelas dalam agama tidak dikenai beban hukum. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya hukum secara duniawi. Hukum secara duniawi jika itu berkaitan dengan meninggalkan perintah karena lupa, maka tidaklah gugur. Bahkan harus dilakukan ketika ingat.
Jadi mungkin ketika kita lupa mengerjakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengingat bukan berarti perintah dari Allah itu gugur, tapi harus tetap dilaksanakan manakala kita ingat. Kemudian yang selanjutnya, jika itu berkaitan dengan melakukan larangan dalam keadaan lupa, selama bukan pengrusakan atau tidak menimbulkan fasad, maka tidak dikenakan apa-apa. Kemudian yang ketiga, jika itu berkaitan dengan melakukan larangan dalam keadaan lupa dan menimbulkan fasad, maka tetap untuk diganti rugi. Kemudian ada bentuk-bentuk lupa. Beberapa bentuk lupa, mungkin ini sering terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu lupa membaca basmalah ketika sebelum melakukan sesuatu. Atau mungkin sebelum wudhu, sebelum melakukan ibadah, sebelum makan, sebelum minum, kita lupa melafazkan basmalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman la wudhu'a. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak wudhu. Kemudian wala wudhu'a liman lam yadhkurismallahu ta'ala alaih. Dan tidak ada wudhu baginya yang tidak membaca basmalah di dalamnya. Nah, kemudian ketika lupa tidak membaca basmalah, ketika tidak membaca basmalah baik dalam wudhu atau mungkin dalam melakukan sesuatu, mau makan, mau minum, seperti itu, di sini ada keterangan rukhsahnya. Ketika misalkan lupa, maka dijelaskan lagi dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang lain menggambarkan ketika seseorang itu lupa dalam makan maupun minum. Di sini disebutkan idza apabila akala ahadukum, salah seorang di antara kalian makan, falyazkurismallahi ta'ala, maka hendaknya untuk mengingat Allah dengan membaca basmalah. Fa'in nasya, maka apabila lupa, an yadhkurasmallahi ta'ala, lupa tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala fi awalih, ketika di awal sebelum melakukan kegiatan tersebut, falyaqul, maka ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi di sini ketika kita lupa, mungkin mau makan belum basmalah, mau melakukan sesuatu belum basmalah ketika di awal, itu bisa kita susulkan dengan membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, yang artinya dengan menyebut nama Allah pada awal dan di akhirnya. Atau dalam hadis lain juga, lafaz yang lainnya juga, kata yang lainnya juga bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kemudian selanjutnya, bentuk lupa yang selanjutnya adalah lupa mengerjakan sholat wajib. Nah, lupa mengerjakan sholat wajib, para ulama juga sepakat bahwa siapa saja yang lupa sholat fardu, maka ia harus mengqadhonya. Mengingat bahwa sholat fardu itu adalah wajib, maka ini perintah yang harus dilaksanakan oleh semua. Maka dari hadis dijelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang di antara kalian tertidur dari sholat atau ia lupa dari sholat, maka hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kerjakanlah sholat ketika ingat. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, lupa itu bukan berarti kita menggugurkan, apalagi kalau misalkan yang kita lupakan itu merupakan suatu perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sedang berpuasa sekalipun, kita lupa makan atau kita lupa minum, padahal dalam keadaan kita sedang berpuasa. Nah, ketika kita ingat, kita dianjurkan untuk melanjutkan puasanya. Jadi bukan malah berarti wong tadi sudah minum, tadi sudah makan, malah sekalian nggak puasa sekalian. Nah,
karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, bahkan tidak membebani dosa. Jadi bukan berarti puasanya itu batal gitu. Ketika kita tertidur atau mungkin sudah lewat waktu sholat fardu, maka saat itu juga ketika kita terbangun, ketika kita ingat, maka harus segera dilaksanakan. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.